Udah play? Udah. Oke guys, kembali lagi bersama Enjoy. Sambil makan, coy. 57 sahur on dulu. Hari ini kita pembahasan mengenai sepak bola tanah air. Mantap itu. Sepak bola tanah air ya. Oh ya, gimana Mantap, kurang, ekspektasinya? Kita bisa nggak nih masuk Piala Dunia nih? Ya dunia Ke ya. Amerika ini, di Amerika Bukannya Brazil ya? bukan. Meksiko. Bukan. Di Bukannya Amerika, ada 3 negara. 3 negara ya, di Amerika juga. Nanti kita ke Amerika ya nonton timnas nih. Amin. Andai kan lolos. Tapi kita harus menang dulu nih. Tahu seri lah lawan Australia. Gimana ekspektasinya? Enggak, tapi Awang. berarti sekarang Topan. nanti bakal lawan Australia berarti. Tadi plastiknya ini. Gue tetangga gue. Kan gue yang terakhir, gue izinin lu milih. Kan gue ngomong kemarin gitu ya. Sudah. Oh gitu. Iya, jadi nanti di pertengahan Januari apa kita akan lawan Australia, tapi di Australia. Setelah itu kayaknya kita lawan Bahrain ya. Habis itu Jepang ya. Kalau Jepang kita lewat dah. Kalau latihan kalah dah. Nah, berarti kan harus dipus nih. Nilai 4 dah. Di Australia seri prediksinya. Di Bahrain, di Indonesia lawan Bahrain menang. Kita posisi 4, kalau misalnya bagus kita posisi 2 langsung lolos. Gimana Om Topan? Kira-kira prediksinya nih yang ke depan lawan Australia sama Bahrain aja dulu dah. Om Awang? Kalau menurut gua Indonesia ya. Indonesia bukannya Laos. Laos makanya kita seri tuh Laos. Dek nontonnya. Indonesia tuh gua sebenarnya pas lagi di Piala AFF kemarin. AFF. Lah enggak, ini kita ngomongin Piala Dunia. Lain udah AFF mah udahlah lupain lah, udah kalah ya kan. Udah caur ya. Udah itu kan U22 cuma buat ajang Coba. dicoba aja dia. Jadi kenapa AFF itu dipasang usia muda karena ya Ngetes coba mental. aja ya ngetes mental anak-anak muda itu yang main buat persiapan SEA Games apa Asian Games U23. SEA Games. SEA Games U23. Jadi Iya, ya jadi makanya ekspektasi jangan terlalu besar. Tuh. Oke, lanjut ini yang Piala Dunia nih. Piala Dunia ya. Yang mainnya Orat Mangun, Mangun sama Tom Haye. Tom Haye. Ini kan Menurut gua sih lawan Australia ini sebenarnya kelas Australia sama Arab nih hampir sama aja. berarti bisa menang kita. Bisa lah. Kita kan di kandang Australia, kemarin Arab kita menang di kandang kita. Masalahnya kelasnya tuh sama sebenarnya Arab sama Australia tuh. Betul. Australia tuh ada nggak yang main di Eropa? Ada Australia Apa? sekarang shooter main di itu. Yang tinggi itu backnya main di Leicester. Tapi katanya kabar terbaru dia cedera. Nah, tapi kan itu doang. Yang lain tuh ada yang main di Liga Arab. Sama aja Arab juga. Sama, ya kan. Tapi kan dia faktor kandang. Yang harus lah kandang mas. kandang di ya memang itu keunggulan. Tapi kan orang Indonesia di Australia juga banyak, Pak. Setidaknya bawa ambience Indonesia juga dapat lah di sana. Sebenarnya bisa menang, tapi nggak tahu deh. Sebenarnya Arab sama Australia, apalagi Bahrain sama Cina sama kelasnya. Kalau yang baru cuma Jepang. Karena Jepang itu emang ngincer juara Piala Dunia malahan dia. Bukan lolos lagi. Nah, kelasnya udah beda kan. Kalau kita masih sebatas lolos. Nah, Berharap lolos. Berharap lolos untuk pertama kalinya. Betul. Nah, kalau menurut gua bisa menang lawan Bahrain. Justru yang gua agak ini karena Bahrain itu apa ya, kayak manipulasi mulu kerjaannya ya kan. Dia nggak mau tandang ke Indonesia, dia nggak mau ini.
dimainin wasit. Begitu kalau Australia kayak, kayaknya nggak mungkin lah dimainin wasit ya. Gitu. Malah nggak yang ngeri Bahrain yang dimainin wasit. Nah. Nah, nggak mungkin ada dimainin wasit. Australia sama Cina apalagi tuh. Nah, ngeri Bahrain. Berarti maksudnya faktor wasit juga mempengaruhi dalam pertandingan ini? Iyalah. Banget. Dong. Lawan Bahrain kan bisa dimainin lagi loh. Walaupun di Indonesia kalau wasitnya ngehe, Berarti berharapnya wasitnya dari Timur Tengah apa Asia Asia Timur lah. dan jangan ada keharap-harapan wasitnya. Harapannya tuh. Iya lah. Dari Korea gitu. Dari Jepang kek. Pelatih kita kan Korea. Jepang kek. Wasitnya bisa gitu. Oh. Gitu. Nah, kalau menurut lu gimana coba? Nah gini, lahir skornya. Pertama lawan Australia, terus kedua Bahrain. Skornya top-topan. Gua skor lawan Australia, Indonesia seri sama. Sama. Lawan Bahrain menang 3-1. Nilai 1. Nilai jadi 4 tuh dapat. Kayak bisa lah. Lawan Cina 2-1. Kita berarti ada 4 pertandingan lagi ya? Tapi Cina jauh lama. Dan Cina ada ya? Maret ya? Iya. Bahrain malah. Lawan Australia, Bahrain, Cina, sama Jepang tuh lagi. Jepang jangan diomongin dah. Bagus banget ya. Kalah ya dari. Ya tapi kalau Jepang udah lolos, mudah-mudahan mainnya santai dia. Iya kan? Ya. Karena dia udah lolos kan gitu kan. Main lapis aja udah. Ya kan kita bisa dapat poin 1. Harapannya begitu. Gimana menurut Bisa juga tuh ya, benar. Awang? Red Topan udah tuh prediksi. Nah, awang. Apa? Kondisi Tuh. timnas. Kondisi timnas senior saat ini memang Prediksi sangat- bukan kondisi. prediksi Prediksinya bisa nggak lolos Piala Dunia? bisa runner up di grup ini. Itu harapan dan berdasarkan kepercayaan diri gue ngelihat kualitas mereka, Tuh, lanjut. karena line up-nya juga memang lumayan bekal, cuma kemarin-kemarin mereka memang masih saling menyelesaikan diri sebagai tim kan, itu satu. Tapi dari basic mereka yang sudah profesional, seharusnya ini punya waktu yang cukup banyak nih tim pelatih Sinteyong untuk ngasih mereka waktu untuk berlatih bersama terus, ya kan, sampai Januari ini. Biar lebih solid ini maksudnya. Biar lebih solid, titiknya di pertandingan nanti lawan Australia di tandang sana. Kalau Indonesia lawan Australia, line up-nya sebenarnya memang betul kata Topan tuh. Ini masih sejajar nih. Sebenarnya tergantung kematangan timnya, bukan kematangan personal masing-masing, tapi kematangan tim. Gue yakin juga bisa menang malah Indonesia di Australia. Iya, Harapan semua orang tuh. betul bisa menang. Karena apa? Sindrom jago kandang Indonesia timnas yang sekarang nggak ada. Mereka memang mayoritas naturalisasi semua pemainnya, jadi nggak ada sindrom menang jagoan kandang doang timnas kita yang sekarang. Jadi mereka bertanding dimanapun seharusnya itu feelingnya sama. Justru ambience penonton tambahan dari pendukung kita itu sebenarnya cuma menambah, malah Nambah beban. menambah ini, bukan menambah korbaran semangat. Jadi gue optimis Indonesia bisa menang lawan Australia jika para anggota timnas senior ini dikasih kesempatan lebih banyak untuk bertanding bersama antar sesama tim, sparring, latihan bersama. Lawan Bahrain kita harus kill Bahrain. Welcome to the strongest country, bearded baby. Bearded baby, bayi berjenggot. Padahal Bahrain itu bayi berjenggot, bos. Kita harus kalahin 4-1. Padahal baru makan telur dadar doang tuh, ngomong di bahasa Inggris dia. Iya, benar. 4-0 untuk Apalagi makan Bahrain yang lain. nanti di GBK, bos. Ya. Kalau lawan Cina seri nggak apa-apa lah. Lawan Jepang seri. Pak. Pasti. Lagi-lagi, berarti lawan Australia
Australia menang 2-1. Menang 2-1. Terus lawan Bahrain 4-0. Indonesia main di kandang. Lawan Cina main di kandang juga. Satu sama. Seri lagi lawan Cina, seri. Karena di kandang sendiri loh. 2-1, satu sama atau 2 sama, ada penalti. Nggak ada penalti ya. Oh ininya. Ada penaltinya di antara gol itu. Iya, iya, benar. Kaki siapa kayak empatan nanti gue nggak tahu. Lawan Jepang seri 1 sama. Berarti bisa dapat poin Nah, total. Gua Jepang seri juga gua sama. Gua belum tadi kan. Jepang. 6 poin Indonesia Cina lawan Cina menang seri. Lawan Cina kan 2-1 tadi gua. 2-1 menang. Menang Indo. Kalau gue prediksinya Coba. lawan Australia kita apa namanya 0-0 lah, main bertahan, harus disiplin karena ya udah semakin padu, maksudnya Jadi, dalam padu karena udah banyak bertanding gitu. Lawan Australia udah malah banyak. bertahan nih baiknya. Bertahan ya kan? Karena pastinya Australia gedor ini. Kita main disiplin aja dan semuanya ngelakuin instruksi pelatih STY ya kan 0-0 bisa tahan, berarti seri itu prediksi gua. Lawan Bahrain harus menang, pokoknya hidup dan mati itu. Iya kan? Iya, wajib menang ya. Wajib menang. Skor nggak usah banyak lah. Iya kan? 5-0. Sama sebanyak. Iya. Yakin gua. Keras. Pokoknya selain pemainnya harus kerja keras, ya kan, berjuang dalam artian bersih lah mainnya. Jangan main kayak gabak gubruk ya kan. Tapi dengan otak gitu kan. Ya boleh gabak gubruk penontonnya aja ya kan. Kita teror terus banyak pertandingan. Prediksi ini kita mau podcast di Senayan ini. Ntar pas Bahrain, walaupun nggak masuk stadion minimal kita di pelataran ya. Bahrain. Ya, itu. Jadi prediksi menang lawan Bahrain, skor nggak usah banyak 5-0. Terus lawan Banyak Cina, itu mah. lawan Cina juga, ya kan kemarin kita kalah tuh, mengejutkan. Iya. Kita expect-nya terlalu tinggi, ya kan, berpikir Cina itu main akan nyerang kita, ya ternyata dia malah bertahan. Iya benar. Pinter dia. Main, yang penting main apa namanya, mengharapkan hasil itu Cina itu waktu lawan Indonesia. Kalau gua bisa analisis. Posisinya menang Indonesia jauh loh. Iya, kita baru panas-panas pas babak kedua pas Tom Haye masukin tuh. Iya benar. Setelah itu udah keburu habis waktu lah. Pintar juga tuh pelatihnya. Gua akuin ya, STY sempat kegocek juga itu. Dia pikir Cina akan nyerang, habis-habisan kita, ternyata kita malah dia bertahan, dia serangan balik. Benar. Dan salahnya pemain kita juga jadinya banyak error ya, sebenarnya kalau nggak ada error sih iya nggak masukkan gitu kan. Prediksi lawan Cina menang lagi 2-0. Ini sangat optimis nih. Yang ini sangat Jepang. optimis nih. Nah, nanti lawan Jepang terakhir ya, mudah-mudahan Jepang udah menang banyak, dia udah poinnya udah jauh ya kan. Menang Prediksi banyak. gua Bisa aja Bung Colek. bisa menang Sabun dong. lawan Jepang 1-0 lah. Bung Colek. Tapi mainnya sabar, disiplin kan. Itu kan main Toel. Ini Colek. Jadi 2 poin, 3 poin. 3 poin, 1 poin, 3 poin, 3 poin. 10 bisa dapat. Jepang menang juga lawan Jepang. Iya, 10 bisa dapat. Prediksi gua. Bung Colek, keren juga Bung Colek. Optimis, bos. Colek Ya. dulu kali. Iya. Colek dikit. I'm really optimistic about that. Yes. So yeah, Nice. sure. Indonesian football player will be give good condition. Thank you US government. Good play. Kan nggak. Very nice dream. Terus sekarang siapa yang nyekor? Nyekor. Nyekor tadi Mencetak Inggrisnya bagus gol. banget. Iya. Sekarang jadi tiba-tiba Nyekor. nyekor tuh. Bung Colek. Betawi apa itu? Iya, itu masih ada. Lanjut. Nah terus gimana nih sepibet? Jadi cerita yuk. Jangan aja dulu ngalir. Halo. Bikin batu langkahnya. Buat cuci tangan.
Gak ada SS-nya ya? Lupa gua. Ini nggak? Ini potong nih berarti? Apa enggak? Jangan aja dulu. Enggak, ntar dipotong. Iya, gampang. Berarti nggak perlu kita tambah-tambahin. Hah? Ya kita nggak perlu ngomong dulu berarti. Apa juga ngobrol mah. Nunggu dia aja ya. Habis ini udah kan balik. Ntar gua anterin lu di situ. Depan. Cocok rasa. Sekarang gua jemput bini gua kan. Cocok. Oke, lanjut nyekor tadi. Iya. Ya tadi dilanjut skor siapa? Kalau kemarin kan lawan Arab tuh Marcelo Ferdinand dua-duanya ya kan. Apakah striker, gelandang atau gelandangan? Oh bukan. Back. Lucu lu. Atau ini apa namanya pemain bertahan. Yang Kira-kira ada maksudnya gimana nih? Opan dulu. Kan banyak banget. Ya pencetak gol. Prediksi di Australia kan ada 4 pertandingan lagi. Australia, Bahrain lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Jepang. Siapa yang akan Prediksi skor? kalau di lawan Australia. Lawan Australia dulu kan? Nah, Australia itu yang golin boleh. Nggak boleh. Marcelino sih bakal dijaga ketat. Ot Mangun. Orat Mangun, Ot Mangun. Sama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Kalau di berapa yang pencetak gol banyak dong. Kalau lawan Dua aja antara Rizky Ridho, Iya. Orat Mangun Iya, gitu. oke. Prediksi lu di Australia. dua-dua berarti. Iya. Australia. Habis Australia apa? Lawan Bahrain. 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 Nah, Bahrain bisa Marcelino sama Witan. Witan, main Persija tuh The Jack. Iya. Nah, habis itu lawan Cina. Lawan Cina, Tom Haye lagi sama Rafael Strike. Lawan Jepang susah emang. Lawan Jepang itu Jeiches. Oh. Sundulan berarti ya. Iya, belum tentu juga bisa jadi tendangan biasa. Pokoknya Jeiches sama siapa ya? Ini siapa? Eliano Ramadan Senata. Eliano Reginus. Bukan Wahyu Tri, bukan. Nah itu Itu ya. Oke. Kalau Bung Awang ya, Bung. Iya, secara keseluruhan memang dominan biasanya yang kelihatan udah seperti Marcelino yang memungkinkan untuk mencetak gol, Orat Mangun, ya kan. Si Choaon juga mungkin dia ada culikan-culikan yang Nathan Choaon. enggak. Tiba-tiba dia dari tengah, cus, waduh gitu ya. Struik gimana ya, dia Klemer. masih kebanting dengan umurnya. Kalau gue bilang kepercayaan dia masih kurang, terus kepercayaan diri timnya ke mereka juga mereka ke dia juga masih kurang. Emang modelnya begitu, bukan Iya. masih kurang. Dia udah kuat. Emang modelnya namanya kan julukannya El Klemer. emang kayak Klemer tapi tendangan. Tendangannya betul, Tapi golin. kesempatan Iya. yang dia didapat tuh sedikit kebagiannya biasa. Ya karena kan striker. Biasanya dia- Orat Mangun langsung nusuk. Orang Mangun iya banyak. Kalau dia lebih membuka ruang sih. Marcelo itu masih bagus, tapi ya dia kebanyakan akselerasi juga. Ya. Dan orang-orang yang gue sebut tadi sih untuk semua pertandingan. Semua pertandingan. Sama kiper kita harus adalah cetakan gol dari dia. Siapa? Martin Pes. Martin Pes Iya apa dong, ini? Pes lah. Apa namanya yang main Surabaya? Fernando Ari. Pes United. harus ngegolin biar viral lagi video dia ya nggak? Mana kiper golin? Loh, dia ngambil kali 10 poin dari 4 pertandingan, Pak. Masa nggak kasih kesempatan kiper kita mungkin Enggak, cetak gol? kiper jagain gawang aja. Entah dia dikasih penalti dia yang nendang, Nggak mungkin juga. Iya, nggak mungkin. bisa atau dia Nggak ada. sundulan. Jangan ini udah Loh, apa ini namanya? hak saya Pak untuk memberikan pendapat, Pak. Jaga saya gawang aja keluar udah. dari sini. Jaga gawang aja udah. Iya, pes lah. Gol-golan. Martin, gol. Pes.
Oke, Ya. kita lihat aja prediksi siapa yang benar ya kan? Iya, kalau Nanti prediksi kan- gue belum. Iya, lu maksudnya. Oh, gitu. Coba tanya kucing sekarang gimana kucing? Iya. Ya, kalau saya itu apa namanya ya pasti Ravenstruck ya kan, sama tengahnya apa namanya Profesor ya kan, Profesor Profesor. Tom Haye ya kan. Terus satu lagi pasti ini apa namanya pemain baru. Wah, ya ntar kita bahas itu pemain baru itu bisa masukin dia. Ya kan Si prediksinya. ini ya, Oleh siapa? Romney. Iya, Oleh Oleh Romeni. Iya, Oleh Romeni Iya, pemain iya, baru itu. Iya. Ada dia sekarang. Iya, Itu sama yang cedera kemarin udah bisa main belum? Iya. itu Yang cedera kemarin. yang cedera kemarin Matt Silgers. Di Silgers. Matt Silgers bisa dia golin itu. Udah Atau bisa main belum? Maksudnya Januari kayak belum. sama ini satu lagi Kevin Dix dari kanan ya kan dia nyusur ya kan Tabrakan sama Marcelino Der. dia tendang Tendang. tapi biasanya tendangan Out. back itu ke atas burungannya mati bisa kena dah jatuh. Oh iya iya. Terus Lebih nggak masuk akal kan dibandingkan Martin Pes ya kan? Itu burung-burung. Oke. Good. Iya. Jadi 10 poin diambil dari 4 pertandingan menurut lo. itu 6 poin dari gua menurut gua Berapa diambil tadi? dari 4 pertandingan dari lo 7 ya. gua dua Menang 3. Australia mana? Berarti Australia. 7. 7 gua 10 lu berapa 6. 6. Kenapa kok paling dikit? Pesimis sama timnas apa gimana? Enggak, yang penting kan menang. Heeh. Enggak pesimis dong. Ini lempar batu mulu nih. Masalahnya Nonton menang, yang ya. menang masas kita seluruh. Kenapa di situ? Ini bola. Iya, yang penting kan menangnya. Ya tapi kalau menang kagak cukupin poinnya nol. Ya kan doanya harusnya lebih banyak lah. Doa lebih banyak, ya kan misalkan 10. Ya dia 10 bisa langsung dapat lolos. 9 atau Langsung 8 lolos itu. masih oke lah ya kan. Tapi kalau udah 6 ntar dia cuma dapat 4, 3 gimana? Doa tuh harus Ya tinggi 6, dulu. gua 4 nggak 3, gua 6. Well nih. Jadi apa Bayangan makan namanya? dadar Kita kayaknya. kan doa gitu kan. Iya, gua 6. Menurut pendapat gua. Oke, itu apa namanya prediksi sama Prediksi. skor. Nah, sekarang kita masalah gosip pemain baru timnas Pemain yang baru. akan masuk. Ya kan, Aduh. Om Ovan ada info nggak mengenai atau pernah baca-baca siapa lagi yang akan memperkuat? Erick Thohir dia akan gabung ke timnas. Dia kan ketua PSSI. Iya. Ngaco-ngacoin aja. Mau gabung ke timnas. Jadi striker dia. Dani, Ahmad Dhani. Buat Dani vokalis Ahmad Dhani. dia. Anak-anaknya. Ahmad Dhani kan mau konser diundur. Iya, itu Beda kan- lagi. kan gosip. Iya, apa sih dia minum lah? Nggak ngerti, nggak Ya, sejauh tadi ada itu. oren, perasaan. Orang di Embat. Gua lah, nggak sejauh itu. Maksud gua tuh gitu. Sejauh Gosip-gosip yang dekat itu. ini, Ahmad Dhani gelar konferensi pers bahwa mengingat dan menimbang ada pertandingan di bulan Maret, menjaga kualitas karpet rumputnya biar baik, Rumput tidak GBK. tidak rusak. Akhirnya demi timnas yang dibisikkan dari Pak Ketua PSSI ke timnya Ahmad Dhani, ya berarti konsernya diundur. Emang sebenarnya Bagus dia itu support namanya. konsernya tanggal berapa sih Ahmad Dhani itu? Januari. Januari 18 pokoknya. kalau nggak salah. Kita lembarainnya Perawatannya Pak. 18 juga Kan kalau lama, nggak salah. Pak. Gue nggak tahu lupa dah. Pokoknya Januari ini dia mau konser. Tapi diundur jadi di setelah bulan Maret tuh. Bulan apa sih? April. Ya setelah gitu. puasa berarti. Iya Habis benar, Lebaran. habis Lebaran. Baru digelar. Itu bentuk support dari ke musisi Indonesia. Gak ada egois-egoisan di sini. Itu udah keren nih. Pokoknya timnas sekarang supportnya seluruh Indonesia mendukung. Menurut Pak Bun Colek, gimana? Bung Colek. Iya, Bun Colek. Ini. Gosip-gosip pemain baru kan tadi gitu. Oh, Gosip-gosip iya. pemain jadi, baru. jadi pemain barunya jadi dewa. Kan gosip-gosip, gua masukin gosipnya. Pemain barunya enggak. Insert aja insert. Ya, pemain barunya enggak karena ya itu bagi gua pemain baru akan mempersulit kesoliditasan pemain timnas di lapangan. Itu terbaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bukan karena mereka nggak berkualitas, tapi karena soliditasnya kurang aja. Berarti lebih ke
kurang lama mainnya. analisa ya kan Iya, iya. Iya kan analisanya ya. Karena ini seolah-olah terpecah dua kubu nih. Timnas kita sekarang kan karena naturalisasinya terlalu banyak, ada yang bilang negatif nih. Tapi kita sebagian ada yang bilang ya positif-positif aja. Yang penting Tapi dia setuju nggak lo bilang itu dia naturalisasi? Maksudnya? Ya ada statement jangan ada ngomong naturalisasi. Itu Orang udah- Indonesia aja udah ngomongnya. kadung istilah yang dipakai. Kalau Naturalisasi kan emang orang Indonesia. iya, kadung istilah yang dipakai ada negatifnya, ada yang biasanya. Kalau gua sih setuju aja, siapapun yang ngebela bendera Indonesia ya udah itu bagian dari kita, Bos. Kalau gue Sama. gitu. Gak Jadi, usah ribet iya. ya, lu main kagak, kontribusi kagak, rewel aja di sosmed ya nggak sih, ngapain? Jadi naturalisasi ya kan dia sama aja kayak Toh dia ada kayak kita. darahnya, ada runutannya gitu. Setuju semua berarti ya. Nggak ada yang ikut Bung Toel ya, Iya. nggak ada ya. Bung Colek ini jagoan kita. Dan kalau mengenai analisa tim ya kan, mengenai analisa tim yang masih kurang ya di sektor striker ya kan. Betul. Striker hanya karena hanya ada Rafael Struijk yang naturalisasi, terus satu Ramadan Sananta ya kan. Ada lagi sama nggak ada ini, lagi. sama Kurangnya di orang striker. orang Mangun tapi di Orang Mangun, sayap. orang Mangun Sayap. lebih ke Wing. sayap dia ya kan. Wih. Jadi kurang kalau menurut saya tambahin tuh satu. Betul, Saya Makanya udah ada. oleh Romain Romni kan ya udah rencananya. deal, kan? Tapi Menpora masih belum ada spill lagi nih. Belum ada info lagi. Ya mungkin di tahun yang baru, info baru nanti dari Info baru dari mereka ya. Apalagi, kalau Pak, tim- kalau dari segi apa namanya gelandang ya kan numpuk Banyak. banyak ya kan. rame malah. Mudah-mudahan Baik apa lagi? Ivar Jenner lebih bagus lagi ya kan, dia nemenin Marcelino karena Harus lebih percaya diri, kemarin Jenner. Piala AFF tuh nggak ada Ivar Jenner, kerasa tengahnya. Betul. Sama Tom Hayek sebenarnya. Tom Hayek Yang atur iya. serangan. Iya, Nah, dia- dulu Indonesia punya Evan Dimas. Evan Dimas Darmono sama Firman Itu yang mau Utina. gua tanya, Dimas Firman kenapa Utina. nggak terpanggil? Evan Dimas udah jelek, Pak, masalahnya. Udah nggak bisa bersaing. Kalau Evan Dimas dia karena faktor cedera. Oh, Dia setelah nggak faktor lincah cedera lagi. bukan nggak lincah lagi, jadi mempengaruhi performanya. Mungkin dia masih trauma cederanya atau masih ada sakit lah. Soalnya ngacak-ngacak dulu di tengah Asia itu Muterin pas Indonesia lapangan main dia. itu dia itu di acak-acak Cakep. tengah. Benar kita kangen Marcelino dengan sama itu. si siapa? Tarkan Kakak. Justru akan kakak kurang kalau menurut Iya, gua jelek itu nih. dia. Enggak, satu lagi tuh siapa? Ya kita perlu ada regenerasi lah. Ya kan kita harus percaya, jangan diinin sama. Atau kakak. Kakak yang kakak yang striker. Mm-mm. Kakak yang striker mendingan dah. Yang Sama ini. tengah kacau itu. Pasti dimain lagi tuh hoki Caraka. Kita harus hoki. Ya. Oke, Caraka juga lumayan aja sih. Cuman masalahnya di Masih AFF belum. striker nggak ada yang golin, Pak. Marcelino aja nggak golin. Strike nggak golin. Emosian dia. Kayak gimana ya? Aneh banget. AFF itu atau aliran bolanya ke striker kayaknya juga kurang. Jadinya Kurang. striker nggak ada yang golin, Pak. Karena gelandangnya juga nggak mumpuni, iya kan? Itu dia poinnya. Gelandangnya nggak mumpuni. Kalau gelandang mumpuni pasti strike sama Marcelino dan lain-lain udah golin semua itu. Tuh. Emang Hoki masuk ke timnas yang senior? Masuk AFF juga. Masuk. Masuk, dia pasti dipanggil lagi tuh. Masuk. Witan, Egy itu masuk. Witan Egy. Egy juga menurut gua salah satu opsi karena dia top skor Liga 1 sekarang. Iya betul. Egy itu satu-satunya orang Indonesia yang top skor di Liga 1. Liga 1. Di bawahnya dia bule semua. Bule semua. Iya tahu gue. Yang 7 gol, 6 gol, 5 gol, itu sampai 5 gol aja masih bule. Jadi Kenapa orang ya? Indonesia nggak ada 5 Dia gol. kurang dikasih kesempatan ya? Kenapa ya? Ada satu lagi gelandang yang kurang dikasih kesempatan sebenarnya bagus tuh. Ya kan siapa bisa coba Eta. Ferrari. lain gelandang, pemain gelandang tengah. Pengangkut air juga tuh. Klok. Ya kan? Bukan. Namanya Kambuaya. Kakak Riki. Iya, Kakak Riki Kambuaya. Iya benar Iya, juga sih kurang iya. kesempatan. Riki Kambuaya tuh. Kambuaya. Itu sebenarnya dia bagus waktu AFF berapa tahun yang lalu dia Iya, dia bagus. motor ya, tapi Cuman kemarin-kemarin pernah dites di Piala Asia jelek deh. Pernah dimasukin. ya mungkin karena belum terbiasa. Baik. Apa mungkin pelatih itu pengen meningkatkan soliditas permainan antar pemain itu, jadi dipaksakan semua naturalisasi harus main duluan? Bener nggak sih? Mungkin nggak sih kayak gitu? Karena kurangnya waktu untuk mereka tuh di train lebih banyak, dibikin solid gitu. Jadi akhirnya di pertandingan utama yang dimasukin. Waktu itu Kambuaya pernah dites, Klok pernah dites waktu di Piala Asia. Yang semua Pak, nggak ada yang bisa ngimbangin.
Enggak gini. Pernah dimasukin, Witan masih mending dah. Gini kalau menurut gua Egy masih mending. lebih ke ini, lebih ke apa namanya lawan juga dan taktik yang harus dipakai. Biasanya tuh ada namanya analisa taktik. Jadi ini nggak cocok nih lawan, misalkan lawan Cina, pemain ini kurang cocok gitu kan. Jadi ada lebih ke analisa pemain ini cocoknya main dengan ini, dengan lawan ini dia cocok nih karena apa namanya, mungkin dari strength-nya, dari apa namanya kemampuan baca permainan, mungkin seperti itu, yaitu pelatih dan pembantunya lah yang paham dengan itu gitu kan. Iya. Oke lah. Oh, cukup gitu. Cukup. Jadi intinya Indonesia harus terus maju. Semoga kita bisa lolos Piala Dunia ya. Oke. Amin. Awang Bung Awang, pesan-pesannya apa untuk timnas kita? Supporter jangan terbelah, jangan terpecah. Itu buat nambahin kepercayaan diri para pemain. Terus mudah-mudahan tim pelatih bisa ngasih kesempatan untuk membuat semua anggota timnas senior yang terpilih lebih bonding gitu. Jadi ya semua yang terpilih pasti yang terbaik di antara yang terbaik, ya kan? Jadi tolong dibikin lebih bonding lagi aja. Kasih waktu dan kesempatan apapun yang bisa bikin mereka lebih bonding. Karena masih kurang kelihatan bonding di lapangan. Ya mungkin karena waktu yang kurang. Bonding itu yang bukan di salon kita, Mbak, mau bonding dong kita. Lucu Bang. Bukan. Oh itu rebonding. Rebonding Iya, itu kan? mah ada lagi. Bonding ini lebih ke apa namanya, cair suasana. Setuju Bung Colek. Kompak gitu ya permainannya. Iya, iya kan kelihatan. Bond, Gitu, ya kelihatan. bukannya yang kita Kaku masih. ya ke salon mau apa, mau di bonding. Sama passing-passingannya Indonesia masih agak kurang nih, passing-passingannya kurang pas gitu kalau melempar bola. Tung masih harus dijemputnya ke arah berapa meter ke kiri, berapa meter ke kanan. Nggak ngepas ke kaki temen yang dilempar, yang dikirim bolanya. Kurang itu. Mungkin bolanya licin atau Bukan. Bolanya bundar, Pak. dari kulit Jadi muter apa dia. gitu kan, jadinya Ya itulah, passingnya kurang. tekniknya kurang. Tekniknya yang kurang. Teknik passing, teknis Pak. itu. Kan bisa. Ya itulah. Itulah. Ring 1 nelpon. Ya udah kan mau closing dulu. Ya. Ya di sini dulu. Iya sih, Ya, wah, gitu. Iya kan udah. Mungkin Om Topan tadi kayaknya mau nambahin gitu. Apa yang udah sih cukup Udah ya? karena Indonesia itu ya semangat aja udah, semoga bisa lolos Piala Dunia dan Oke. supporter bener jangan terpecah, apalagi netizen yang ini cuman komen doang, bisa komen doang tapi nggak tahu Kontribusi nggak ada, perjuangannya, gitu. kontribusi nggak ada, nggak tahu tidak tahu perjuangan di dalam timnas itu seperti apa sebenarnya. Bebannya mereka. Tetap support masing-masing. mereka lah, Oke. apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, oke. Ya kan. Kalau dari saya ya Indonesia semoga tetap semangat, tapi pesannya jangan terlalu berekspektasi tinggi, ya kan. Ini udah bagus, ya kan. Udah apa namanya, ya udah sampai kualifikasi Piala Dunia, ya kan. Dengan ranking ratusan, dia kan bisa lawan puluhan, bisa seri atau apapun itu, bisa menang malah waktu lawan Arab Saudi. Jadi tolong jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, ya kan. Ya kita berdoa, ya kan, dan semangatin terus supporter buat timnas, tapi balik lagi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Kita harus hargai pemain di lapangan, ya kan, dia udah memperjuangkan. Saya kira kalau mainnya bagus, ya kan, ya itu balik lagi hoki ya, masih belum atau apa, tapi harus tetap optimis. Semoga Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Oke, mantap. Nyala bangku. Saya Ijes. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yes. Komennya banyakin bos. Ya. Kerupuk kali. Iya.